Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Suci Kurnia, dengan NIM 1914063 dan rekan-rekan saya, Winda Fitriana dengan NIM 1914032, kemudian Siska Nadila Oktaviana dengan NIM 1914049, kemudian Zahratul Firdaus dengan NIM 1914060, kemudian Silviana Rofidah dengan NIM 1914082, dan yang terakhir Yogix Edi Saputro dengan NIM 1914095. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kalau melihat gambar-gambar ini, adakah yang bisa menjelaskan apa arti dari keragaman? Sebelum itu, Ibu ingin tahu nih dari kalian, apa sih artinya keragaman? Baik, Ibu akan jelaskan apa arti dari keragaman. Jadi, keragaman masyarakat di Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia itu sangat strategis, yakni berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memiliki banyak keragaman, baik agama, adat istiadat, maupun kebudayaannya. Selanjutnya, yakni faktor yang kedua. Faktor kedua adalah kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya ke nomor 3 ada perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Dan selain itu, Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung itu masih aktif ataupun sudah tidak aktif. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Contohnya, pada masyarakat pesisir lebih banyak potensi untuk bekerja sebagai nelayan. Nah, itu juga sudah membedakan dengan masyarakat yang ada di pegunungan. Kalau di pegunungan kan banyak orang itu bekerja di perkebunan, contoh perkebunan teh, apel, dan sebagainya. Nah, itu kan juga merupakan suatu perbedaan yang dimana itu memiliki faktor yang dipengaruhi oleh faktor kondisi alam seperti itu. Nah, dilanjut untuk nomor 4, itu ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain, dan sebaliknya. Sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain di yang jauh. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah,
Kalau semisal kemajuan transportasi di suatu daerah itu tinggi, maka orang tersebut kan bisa melakukan komunikasi dengan orang yang jauh di luar negeri, di luar pulau, di luar daerah. Itu menggunakan teknologi yang sudah kita miliki seperti sekarang. Dan transportasi kita itu kan juga terdapat pada traveling. Kita yang suka bermain ke suatu wisata-wisata tanpa ada kemajuan transportasi di daerah tersebut, maka mereka akan kesulitan seperti itu. Nah, yang terakhir ada nomor 5 ya, nomor terakhir ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap suatu hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat yang bisa atau memperbolehkan dan menerima orang asing atau budaya lain masuk, itu mereka akan terpengaruhi, meskipun itu sedikit ataupun banyak, mereka itu akan berubah. Dan orang yang tidak menerima, contohnya di pedalaman, itu budaya itu sangat kental dan dipegang teguh oleh mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mau memasukkan hal baru yang bisa merubah hidup mereka. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Di sini saya akan menerangkan tentang dampak positif adanya keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman menjadikan sebuah negara kaya keberagaman. Misalnya, bisa menjadikan sumber devisa negara. Kemudian yang kedua yaitu keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Jadi di Indonesia itu banyak adanya keberagaman, mulai dari agama, suku, ras, dan budaya. Itu yang menjadikan Indonesia beda dengan negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu keberagaman menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis. Nah, keberagaman itu menjadikan sebuah komunikasi di dalam masyarakat menjadi berjalan dengan baik, begitu. Kemudian yang keempat yaitu keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna bila dibarengi dengan toleransi. Jadi suatu negara adanya banyaknya keberagaman mulai dari agama, suku, ras, dan adat istiadat, budayanya, itu akan menjadi sebuah pelangi, sebuah warna apabila dibarengi dengan kita saling toleransi kepada sesama, tidak adanya pertengkaran, adanya perbedaan seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu keberagaman menjadikan sebuah bangsa jauh lebih maju sebab kreativitas dan inovasi lahir dan berkembang lebih baik dalam masyarakat yang majemuk. Sebuah kreativitas dan inovasi itu berkembang di dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda, yang sangat banyak. Kemudian yang keenam adalah keberagaman menjadi kekuatan tersendiri sebab kekurangan kelompok satu bisa ditutupi dengan kelebihan kelompok lainnya. Demikian sebaliknya, seperti itu. Jadi suatu keberagaman itu bisa saling menguatkan. Kita saling menutupi kekurangan satu dengan kekurangan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melatih diri untuk bertenggang rasa dan bertoleransi. Adanya suatu keberagaman, adanya suatu kemajemukan, itu melatih diri kita untuk saling toleransi kepada sesama manusia.
apabila kita tidak ada keberagaman, kita juga akan kesulitan untuk melatih sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa muncul adanya suatu masyarakat yang majemuk, begitu. Sekian, terima kasih. Pada keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia juga terdapat dampak negatifnya. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat, seperti konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar negara. Yang kedua, terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa, seperti terjadi konflik sosial karena adanya perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, hasil kebudayaan, dan yang lainnya, dan di mana hal tersebut dapat memicu perpecahan bangsa. Yang ketiga, munculnya sikap egoisme, yaitu memandang kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan orang lain dan merendahkan kebudayaan masyarakat lain. Sikap ini dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Yang keempat, yaitu munculnya sikap nasionalisme berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain itu lebih rendah. 5. Yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membuat pemerintah sulit menetapkan kebijakan serta pemerataan pembangunan. Nah, 5 dampak negatif tersebut dapat terjadi jika kita kurang memahami apa itu keberagaman. Materi yang ketiga yaitu sikap menghormati adanya keberagaman. Nah, di sini saya dan teman saya akan memberikan beberapa contoh sikap tentang bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu tidak mengganggu orang lain ketika beribadah. Misalnya, jika kita melewati masjid, gereja, pura, kelenteng, atau vihara, ketika ada orang beribadah, kita harus memelankan suara atau berjalan secara perlahan, sehingga tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu jalannya ibadah tersebut. Contoh yang kedua yaitu menghargai kepercayaan yang dianut sesama. Misalnya ketika ada teman kita yang berbeda kepercayaan dengan kita harus menghargai adanya perbedaan kepercayaan atau saling bertoleransi. Contoh yang ketiga yaitu menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Misalnya jika teman kita sedang kesulitan atau butuh bantuan, kita segera menolongnya tanpa menanyakan dulu sukunya apa, budayanya apa, atau kepercayaannya apa. Kita harus menolongnya dengan tulus, dengan semampu kita, tanpa membeda-bedakan. Contoh yang keempat yaitu tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaannya sendiri. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia ada banyak suku, budaya, dan kepercayaan yang harus kita hargai. Misalnya, ada teman kita yang berbeda kepercayaan. Nah, kita tidak boleh menonjolkan atau membagus-baguskan kepercayaan yang kita anut. Kita harus menghargai perbedaan kepercayaan tersebut. Oke, di sini saya akan memberikan contoh tentang bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Di sini saya akan melanjutkan untuk memberikan contoh yang kelima, yaitu menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri.
Jadi contohnya seperti ini. Misal, dalam suatu kelas, misalnya kelas itu adalah kelas 5. Pada saat awal tahun ajaran baru, guru menyarankan untuk siswanya memilih salah seorang untuk menjadi ketua kelas. Dalam pemilihan ketua kelas tersebut, guru menyarankan ada beberapa siswa yang dianggapnya cakap untuk menjadi ketua kelas untuk diajukan sebagai kandidat ketua kelas. Nah, pada saat pemilihan tersebut, siswa disuruh memilih antara misal A dan B. Nah, apabila siswa memilih A dan B dan A yang menang, maka siswa yang B tidak boleh tidak terima dengan hasil pemilihan tersebut. Artinya mereka menghargai pendapat, menghargai perbedaan di antara temannya, baik itu yang memilih A atau yang memilih B. Kemudian contoh yang keenam, yaitu mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Misal seperti ini, dalam suatu kelas itu ada siswa yang muslim dan ada yang non-muslim. Misal, siswa non-muslim bernama Noviska, kemudian siswa yang muslim bernama Nimas. Nah, mereka tetap berteman meskipun mereka berbeda keyakinan. Kemudian contoh yang ketujuh, yaitu menghormati adat dan budaya orang lain. Misal lagi, dalam suatu kelas tersebut, Noviska adalah Jawa keturunan Cina, kemudian Nimas adalah Jawa asli yang beragama Muslim. Tadi Noviska beragama non-Muslim ya, karena dia keturunan dari Cina. Nah, mereka tetap berteman baik, mereka saling menghormati budayanya masing-masing. Misal, ketika Noviska memperingati hari Imlek, nah dia membawakan Nimas misal jajanan khas Imlek. Kemudian apabila hari raya tiba, Nimas memberikan Noviska jajanan khas hari raya Idul Fitri, misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang ke-8, yaitu berperilaku sopan kepada orang lain. Misal seperti ini. Noviska dan Nimas adalah teman yang berbeda keyakinan, namun mereka tetap menjaga kesopanan satu sama lain. Misalnya seperti ini. Pada waktunya sholat zuhur, Noviska selalu mengingatkan Nimas untuk tidak lupa mengerjakan sholatnya. Nah, dia berperilaku sopan kepada Nimas karena dia tetap menghormati keyakinan Nimas yang harus tetap menjalankan ibadah sholatnya. Kemudian yang terakhir adalah membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Misalnya seperti ini. Tadi Noviska dan Nimas, mereka adalah teman yang berbeda keyakinan, namun mereka tetap rukun meskipun mereka berbeda keyakinan. Misal lagi, tetangga si Adel dan si Rehan. Nah, Adel adalah seorang Muslim, kemudian Rehan adalah seorang Hindu, tetapi mereka tetap hidup dengan rukun secara berdampingan dengan cara saling mentoleransi keyakinan masing-masing dan menghormati keyakinan masing-masing. Seperti itu. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu keberagaman adalah suatu kondisi perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan itu mencakup ras, suku, budaya, agama, pendapat, dan masih banyak lagi. Keberagaman merupakan warna-warni kehidupan. Keberagaman merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa kita hindari keberadaannya. Cara menghadapi keberagaman yaitu dengan saling menghargai. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.